Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kali ini kelompok kita bakal ngejelasin materi alkali. Kemarin udah kan alkali, tapi kan kemarin alkali tanah. Sekarang kita alkali biasa aja. Tapi sebelum mulai, aku punya pantun lagi nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke tepi pantai. Lihat ombak berkejaran lagi. Logam akali nggak bisa santai, kena air langsung heboh sendiri. Pakai nama kata sayang. Maka kenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Hansel Briani absen 2. Perkenalkan nama saya Kinanti Ganesita Karawinda dari absen 20. Perkenalkan nama saya Haura Kizi Deviera dari absen 16. Perkenalkan nama saya Alicia Orsayani dari absen 3. Saya Abdul Mationalis absen 15. Saya Revaliana Oktaviani absen 34. Saya Raditya Alfariski Putranto, absen 32. Kita mulai ya presentasi. Oke, kita masuk ke materi pertama. Apa itu alkali? Alkali adalah senyawa yang bersifat basa yang dapat larut dalam air. Biasanya membentuk hidroksida OH- dan di dalam air. Di dalam larutan. Alkali termasuk ke dalam kelompok basa kuat. Kita masuk ke dalam unsur alkali. Unsur alkali itu ada 3. Yang pertama itu unsur yang terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Francium ini radioaktif ya. Biar kita bisa ngapalin unsur ini, kita ada sebutannya. Itu Herlina kawin rubi CS frustasi. H-nya itu hidrogen, Li-nya litium, Na-nya itu natrium, K-nya itu kalium, rubinya itu rubidium, CS-nya itu cesium, dan VR-nya itu francium. Dan yang keduanya itu unsurnya itu berada di golongan pertama atau 1A. Dan yang ketiga itu unsur ini mempunyai energi stasionis paling kecil karena mempunyai konfigurasi elektron N1. Nah, untuk elektron N1 ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kina. Tadi yang dengerin bisa disebutin ulang nggak singkatan kita apa? Herlinanya. Jadi sebutin H-nya apa? Hanya itu. Habis itu Li, Na, H, Ruby, CS, frustasi. Nah, di sini kan dijelasin yang sebelumnya. Di sini kan dijelasin unsur berada di golongan pertama atau 1A. Kalian inget gak yang ini, yang apa ya, pakai diagram hujan itu, yang S, S, P. Nah, kita bakal melihat itu dari situ. Jadi yang pertama itu kan ada hidrogen. Dia punya nomor atomnya 1, jadi kan dia S1. Nah, kalian ingat gak cara nentuin dia ada di golongan berapa? Lihat ini sama ini. Jadi dia kan cuma ada S doang. Kalau S doang berarti kan dia masuknya ke golongan A. Karena dia NS-nya 1, jumlah ininya 1, maka dia berada di periode 1. Oleh karena itu, dari Herlina sampai francium itu merupakan golongan 1A. Nggak percaya, kita bakal ngerjain sendiri. Yang kedua itu ada litium. Litium di sini kan golongan 3. Di sini kita pakai yang cepat aja ya, yang apa? Logam mulia. Yang helium, neon, argon, yang gitu. Kalau kita coba pakai ini juga hasilnya bakal S, ketemu S sama 1. Ini nentuin dia berarti benar ada di golongan 1.
Nah, selanjutnya ada unsur alkali pada alam. Itu bakal dijelasin oleh Aditya. Jadi teman-teman, unsur alkali bisa ditemukan pada alam, tapi tidak dalam bentuk yang murni, karena dia sangat reaktif. Kalau kena air meledak gitu. Nah, jadi dia ditemui dalam bentuk senyawa. Jadi kita bisa lihat persenana yang ada di bumi. Kalau itu ada litium, yaitu ada 0,0007% di batuan beku yang biasa ditemukan dalam spodumene dan epidolit. Nah, litium biasanya digunakan tuh buat baterai. Yang kedua ada natrium, yaitu 2,8% di kerak bumi. Dalam garam dan ditemukan dalam garam batu, terus senyawa cili, karnalin, dan air laut. Nah, ini biasa digunakan untuk masak. Kita tahu. Juga ada kalium, itu ada 2,6% di bumi. Dan ditemukan dalam silfit, garam petrek, KNO, dan karnalin. Kalium biasanya digunakan buat pupuk tanaman. Yang kuat ada rubidium, itu 0,00078% dalam epidolit dan dalam fosfat ketilit. Nah, ini biasanya karena langka digunakan buat penelitian khusus. Kedua ada cesium, yaitu 0,0003% yang biasa ditemukan dalam polusit dan sedikit dalam epidolit. Nah, ini biasanya dipakai buat jam atom karena sifatnya sangat akurat. Dan yang terakhir ada francium. Nah, ini sangat dikit karena sifatnya juga radioaktif, berasal dari peluruhan aktinium yang bersifat radioaktif dalam waktu paro 218,8 menit. Selanjutnya sifat kimia dijelasin oleh Agnes. Nah, sifat kimia itu, sifat alkali itu ada dua, yaitu sifat kimia sama sifat fisik. Nah, sekarang aku mau menjelaskan sifat kimia. Sifat kimia yang pertama ada reaktifan logam alkali. Nah, dia itu reaktif banget karena dia memiliki satu elektron valensi yang mudah dilepas. Terus juga dia menyebabkan logam ini tuh cepat bereaksi dengan air, oksigen, dan juga halogen. Yang kedua ada sifat logam dan basa alkali. Nah, dia itu sifatnya lunak, mengkilap, dan konduktor panas atau listrik yang baik. Jadi dia bereaksi dengan air dan dia itu membentuk larutan basa, larutan basa kuat atau hidroksida dan gas hidrogen. Terus yang ketiga ada tingkat densitas atau kepadatannya rendah. Nah, dia itu rendah karena ukuran atomnya besar, tapi dia punya sedikit elektron. Terus menjadikan logam itu paling ringan dalam tabel periodik. Dan yang terakhir itu ada unsur elektronegatif rendah, yaitu antara 0,7 sampai 0,1. Nah, yaitu cenderung melepaskan elektron daripada menarik, sehingga memiliki elektronegativitas yang menyebabkan kecenderungan kuat untuk membuat kation atau ion positif. Selanjutnya ada sifat fisika alkali. Itu bakal dijelasin oleh Kezia. Jadi guys, sifat fisik itu kan kalian udah tahu ya, pasti bisa dilihat di depan. Nah, di sini tuh ada tabelnya, tapi nanti aku bakal lebih jelasin lagi beberapa, ada 4 poin yang bakal aku jelasin. Nah, sebenarnya tuh dari nomor atom juga udah kelihatan dari sebenarnya ada hidrogen, ada di sini hidrogen sampai fraksium itu nomor atomnya jadi bisa, terus konfigurasi elektronnya kayak gini. Titik relenya itu dia dari hidrogen sampai fraksium itu nomor rendah, bidinya juga sama jenisnya dia justru makin besar. Kalau jari-jari itu otomatis dari atas ke bawah itu makin besar, energi ionisasinya justru makin kecil, dan elektronegativitasnya juga makin kecil. Di sini aku bakal jelasin pertama yang jari-jari atom. Nah, di sini tuh aku bahasnya dalam satu golongan aja, yaitu dari golongan 1A ya. Jadi kalau kalian bisa buka tabel periodik kalian, di sini tuh dari satu golongan itu dilihat dari atas ke bawah, dan kalau satu periodik itu dari kiri ke atas. Nah, di sini dari hidrogen sampai fraksium itu jumlah kulitnya bertambah. Nah, di sini cara tahu gimana sih kok jumlah kulitnya bisa bertambah? Itu kita bisa hitung pakai teorinya Niels Bohr. Di sini aku pakai dua contoh ya. Pertama aku pakai natrium sama pakai
itu pakai konfigurasinya 2, 8, 8. Nah, di sini kalian bisa lihat jumlah kulit itu dilihat dari banyaknya konfigurasi di sininya. Nah, di sini si natrium itu jumlah kulitnya ada 3 dan si kalium itu jumlah kulitnya ada 4. Jadi dia semakin ke bawah semakin banyak jumlah kulitnya. Ini bisa dilihat dari sini juga ya. Ini nggak kelihatan banget sih. Jadi ini ada kulit jumlah subkulitnya. Di sini tuh makin lebar deh pokoknya jari-jarinya. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin energi ionisasi. Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral untuk melepaskan elektron keluarnya dalam fase gas. Nah, dari hidrogen sama ferasium itu energi ionisasi ini justru makin kecil sesuai yang ada di tabel tadi. Terus ada afinitas elektron. Jadi afinitas elektron itu adalah besar energi yang dihasilkan atau dilepaskan jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Nah, di sini kan ada afinitas elektron berharga negatif sama berharga positif. Nah, di sini jika energinya keluar, maka afinitas elektronnya bertanda positif, yaitu eksotermis. Nah, terus kalau bila energinya diserap menyerap energi, dia maka bertanda negatif dan disebut endotermik atau enggak. Jadi afinitas elektron dari hidrogen sampai frasium itu nilainya lebih kecil. Terakhir di sini ada keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan hidrogen adalah suatu unsur menangkap atau menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, di sini kenapa dia makin kecil? Karena dari hidrogen ke frasium itu jumlah elektronnya kan bertambah, terus pasangan elektronnya juga pasangan elektron ikatannya juga makin jauh, jadi dia gaya ini tarik ke bawahnya jadi makin lebih kecil. Selanjutnya ada warna alkali yang bakal dijelasin oleh Selanjutnya di sini ada warna alkali. Nah, warna alkali dan nyala apinya itu berbeda-beda tergantung jenis logamnya. Logam alkali itu secara fisik itu berkilau seperti perak, terus cesium berwarna emas. Nah, terus di sini ada warna nyala api logam alkali. Yang pertama itu ada lithium atau Li, itu warnanya merah dan jingga. Karena warna merah yang dihasilkan oleh lithium klorida itu warna merah itu dihasilkan oleh lithium klorida. Nah, warna yang dihasilkan oleh lithium itu kurang pekat dibandingkan strontium. Terus yang kedua itu ada Na atau natrium, warnanya kuning dan orange. Karena eksitasi elektron keluar saat dipanaskan. Terus yang ketiga itu ada kalium atau K yang warnanya itu ungu atau merah muda. Karena reaksi pembakaran dan reaksi senyawa kalium pemanganat. Terus di sini ada rubidium yang warnanya merah dan ungu. Terus yang terakhir itu cesium atau CS yang warnanya itu biru dan ungu. Karena adanya garis spektrum samar berwarna kebiruan pada spektrum tampak. Selanjutnya ada reaksi unsur alkali yang bakal dijelaskan oleh saya. Jadi reaksi unsur alkali ini ada 3. Yang pertama, semua logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen, halogen, oksigen, belerang, dan fosforus. Itu dia bakal ngebentuk hidrida. Maaf. Nah, senyawanya apa? Jadi M yang di sini itu ini semua senyawa alkali ya, nanti tinggal dikaliin, tinggal disubstitusi. Jadi semua rumus di sini itu rumus umum yang tinggal disubstitusi sama unsur-unsurnya. Ada contoh. Ini kalau aku punya Na, berarti kan tinggal yang 2 Na ditambah H2, berarti kan nanti hasilnya bakal jadi
2. Jadi tinggal disubstitusiin. Lalu yang kedua itu ada litium dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk nitrida. Sebenarnya bukan litium, itu tuh unsur alkali yang bereaksi dengan nitrogen. Kenapa aku di sini langsung nulis litium? Karena unsur alkali yang bisa bereaksi dengan nitrogen hanya litium. Nah, di sini udah ada contohnya. Di sini ada 6 Li plus N2 menjadi 2 Li3N yang bakal membentuk jadi nitrida. Kenapa di sini 3N ini? Jadi kan Li itu kan Li plus ditambah nitrogen. Nitrogen itu kan golongan 5. Biar oktet dia bakal narik 3 elektron kan. Jadi di sini bakal 3 min. Kalau kayak gini kalian masih inget kan? Dia bakal menyilang gitu masukinnya. Jadi bakal jadi Li. Makanya di sini jadi Li3 karena dia kayak gini. Lalu yang ketiga itu ada reaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Reaksi ini bersifat eksotermis. Eksotermis itu apa sih? Jadi eksotermis itu gas hidrida yang terbentuk itu akan segera terbakar. Di sini ada rumus umumnya 2M ditambah H2O menjadi NOH plus H2. Aku punya contohnya itu jadi sini aku ada Na plus H2O. Di sini kan. Nah, gimana cara memecah ini jadi ada H2-nya ini? Caranya, di sini kan ada H2O. H2O itu kan gabungan antara H plus dan OH min. Di sini ada Na. Karena alkali itu ada basa, dia nariknya basa. Jadi di sini 2 NaOH ditambah, di sini kan H-nya cuma 1. Kenapa di situ bisa 2? Karena H itu adalah H kalau jadi senyawa dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia mengikat sesamanya. Jadi di sini jadilah H2. Selesai. Gitu doang. Terima kasih. Selanjutnya kegunaan unsur alkali. Yang pertama itu ada litium. Unsur itu sering dipakai sebagai bahan pelumas, terutama pada mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap ketahanan tinggi. Juga dipakai untuk pembuatan baterai seperti yang ada di handphone atau di laptop kita. Juga pada industri kaca itu untuk meningkatkan ketahanan kaca terhadap panas. Pada natrium, mungkin kalau natrium ini tidak familiar buat kita karena ada pada garam dan juga baking soda. Terus pada industri kertas digunakan dalam industri kertas sebagai zat penyerap polutan di cerobong asap. Terus di kalium untuk pembuatan pupuk mesiu, pupuk pembuatan film fotografi, industri deterjen. Selanjutnya cesium itu biasanya digunakan untuk pendeteksi radiasi. Sebelum game itu kita akan nampilin video sebentar aja Mbak ya. Kalau
tolong diperhatiin ya. Ini formulasi percobaan. Videoin nggak? Bisa, tapi ini di videoin. Whether you've left school or you're still at school, you can appreciate the sheer fun and mayhem that chemistry can be. There's so much to it. Wilson burns, mixing chemicals. Very nice. Now, you may have been allowed to mix very small amounts of lithium with water. You may, if with a responsible adult, have mixed H2O with sodium. And you may, under very strict scientific control, have witnessed potassium mixed with water. The odds are, if you have, you will only ever have been on one of those rubbish science videos. There you go, my present. These next two are the dog's nuts of the periodic table. They are, if you like, the king and queen of alkali metals. Mix these babies with water, stand well back, and watch the mayhem. And that's just what we're going to do. Mr. Tickle, bring on the rubidium. Here it is. Is that it? Well, it might not look like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay. Good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody, this one's going to be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. Yes! Oh, that is more like it. Only on Brainiac do you get that kind of science. But I believe we can go one better. There is one more alkali metal we can really use. Yes, Richard, cesium, the emperor of alkali metals, particularly nasty to go off at any time. And that's it. Oh, yes. I like it already. Now, what's that going to do when it hits the water? Imagine a depth charge in a bathtub. Fair enough, mate. I'll leave it to it. Good luck. Thank you. Okay, John, go for it. Warning, 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 extreme danger, clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Magnificent. And I think that concludes today's experiment. There is, I should say, one more, even more reactive metal, frankium. But for some reason, they wouldn't let us have any of that. So, there you go. Today's lesson. Never mix alkali metals with water. Unsur alkali itu sangat reaktif. Bahkan mereka sendiri tadi di akhir bilang nggak mau ngelakuin eksperimen untuk francium karena itu benar-benar bakal meledak kayak bahaya atau ya itu ya itu. Nah, kita bakal game, siapin HP kalian, tolong di scan. Guys, ini warning satu kelompok satu aja ya, satu aja. Tapi ngerjainnya bareng-bareng kok. Ngerjainnya bareng-bareng tapi salah satu aja. Jadi ini sistemnya nanti ada 10 soal yang harus kalian kerjain. Terus ada waktunya, jadi nanti bakal di ranking secara langsung kalian bener berapa, sama diambil juga dari kecepatan kalian ngerjain.
Kayak kalau udah semua bilang Game-nya apa nih? Coba guys, itu ini ada di grup juga. Guys, kalau kalian galokin langsung dikerjain ya, soalnya waktunya udah jalan. Waktu kalian belum tahu bulut. Enggak, apa fokusnya pas kalian masuk waktu kalian kerjain belum mulai. Jadi coba lagi Ini bisa bulu-buluhan nggak? jangan dong. disamperin ya guys gurunya. Jadi di situ ada guru-guru, nanti di situ Enggak, gue bukan ngomong ke lu, gue ngomong kayak itu, sorry. Senyawa logam alkali banyak terdapat dalam air laut adalah apa? Natrium ya? Benar, salah benar. Benerin aja. Bener coba. Amin. Aduh, BCS frustasi. Mana sih? Ya Allah. Iya, kalau reaktif. Yeay. Masuk bener. Nanti kalau kalian udah masuk Ini dijelasin Hafiz apa? Ini dijelasin Hafiz apa? Benar. Iya. Nggak boleh kan ngomong tuh saya. Nggak ada yang tahu. Yo, nggak tahu. Warna merah muda biasa kan orang yang udah benar sekarang. Warna yang biasa kan kurang pekat, warnanya merah muda deh. Ini coba apa? Lu kan yang jago gitu. Tadi pikir mana ada. Lacuk. Kita kalau berapa? 6. siapa lagi udah mau selesai? Kalian ini kalian masuk berapa? Apit. Apit ya? Udah selesai. Kita terakhir. Kelompok yang parah itu benar 7. Benar 5. Kelompok 2 Seri sama kelompok 5.
Kelompok berapa kan? Shift ya? Kelompok 3 bener 6. Pemenangnya itu kelompok 2 sama kelompok 5. Melayang-layang, presentasinya sudah ya sayang. Ya sayang. Sekian dari kelompok kami. Sabar. Jadi nanti kita bakalan sediain pertanyaan, tanya jawab, sesi tanya jawab di grup. Nanti kalian tolong isi ya. Di grup WA. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Sebelum penutupan, Ale bakal nyanyiin apa? Ya, Ale bakal nyanyiin yang ada di slide.